Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para pemirsa podcast SMA Negeri Satu Luar. Pada tayangan kali ini kita ketemu dengan dua siswa-siswi SMA Negeri Satu Luar. Dia adalah anak-anak yang berprestasi dalam bidangnya, dari beberapa anak-anak yang berprestasi di SMA Negeri Satu Luar. Yang pertama adalah namanya, sebutkan. Yakti Kurniasari. Ini adalah Yakti Kurniasari. Dia berprestasi dalam bidang non akademik, yaitu dalam bidang olahraga. Dan yang kedua adalah siapa namanya Din? Dini Rahmawati. Dini Rahmawati. Dia juga berprestasi dalam bidang akademik. Kita akan berbincang-bincang sebentar mengenai berkaitan dengan prestasi dan SMA Negeri Satu Luar. Untuk yang pertama saya tanyakan kepada saudari Yakti. Yakti, apa yang memotivasi Anda untuk masuk di SMA Negeri Satu Luar? Dari dulu, dari SMP saya sudah berniat bertekad bulat untuk lanjut ke sekolah menengah atas, Oh ya. bukan ke menengah kejuruan. SMA luar ini juga dekat, terus Ya. saya berpikir nanti adaptasinya juga gampang karena iya. teman-temannya udah kenal. Ah, Jadi saya pilih di sini SMA. SMA. Terima kasih ini Yakti ini karena dekat juga rumahnya di daerah sekitaran luar juga, adaptasinya mudah, dan saya rasa Yakti juga tahu SMA Negeri Satu Luar itu banyak berprestasi di bidang non akademik ya Yakti. Iya. Ya. Yang kedua, bagi Dini, kira-kira apa yang memotivasi Dini untuk masuk di SMA Negeri Satu Luar, Dini? Kalau saya itu karena dulu kan peraturan pemerintah Iya. itu zonasi kan. Zonasi, Paling dekat dari rumah ya cuma SMA Angkular, jadi ya sudah Oh, lebih karena dekat dari lebih rumah. dekat. Jadi temannya kan jadi nggak dari luar-luar gitu, lebih Oh. mudah beradaptasi. Beradaptasi juga. Ini dekat juga, Dini juga dari rumahnya dekat di SMA Negeri Satu Luar juga karena Yunasi juga. Dan saya rasa Dini juga tahu ya banyak Iya. anak-anak siswa SMA Negeri Satu Luar yang berprestasi di bidang akademik. Iya. Yang Salah akhirnya melanjutkan satunya. ada yang di UGM, ada yang di SETAN, ada yang di UNS, UNJ, UNES, UNSUD dan lain sebagainya, universitas negeri yang berada di Jawa ini. Baik, untuk selanjutnya akan saya tanyakan apa yang Anda rasakan berdua, nanti gantian. Ya. Anda yang Anda rasakan ketika Anda menjadi siswa atau siswi SMA Negeri Satu Luar ini. Oh, Ya, Yakti dulu, silahkan. Alhamdulillah, bahagia sekali, bersyukur sekali, bangga sekali bisa jadi salah satu yang disorot dengan label yang baik. Senang sekali, alhamdulillah, Ya. Kalau Dini? bangga. Ya pastinya pasti bangga dan senanglah bisa membuat orang tua, terutama orang tua lebih bangga Ya. mempunyai prestasi. Ya, prestasi yang baik yang dilakukan oleh dua siswi ini adalah Yakti dan Dini. Sekarang saya mau tanya, Yakti, coba prestasi apa saja yang Yakti telah lakukan di SMA Negeri Satu Luar ini? Ada beberapa yang biasanya saya ikuti perlombaan. Ini ada beberapa sertifikat punya saya semua, alhamdulillah. Ada lompat jauh, lompat jangkit, estafet 4x100 sama bola voli. Ya. Alhamdulillah. Itu ada yang itu apa, kira-kira ada yang emas dan Apa nih? perunggu ya? Perunggu. Kira yang emas itu kejuaraan apa? Ini lompat jauh saya sendiri. Lompat jauh sendiri. Yang kedua perunggu itu untuk Ini 4x100. 4x100, Ya. berarti Lari. kelompok ya? Iya, kelompok. Ya, itu beberapa prestasi yang diraih oleh Yakti. Sekarang ada saya tanya kembali kepada Dini. Dini ini siswi SMA Negeri Satu Luar. Ini juga begitu. Dia berprestasi sampai diterima di UGM ya, Dini? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tanya Dini, kok bisa sampai UGM itu gimana dan bagaimana perasaan Dini? Terima kasih. Sebelumnya pasti kalau saat pemilihan universitas tentunya itu yang pertama
perhatikan itu selektivitasnya. Jadi saya melihat dari semua universitas di dekat sini itu dilihat yang paling ketat, atau mungkin orang-orang berpikir bahwa UGM tuh mungkin gitu olahraga. Wah gitu ya. Ya. Harus berprestasi tinggi kan, saingannya berat ya. Iya, Tapi ini bisa masuk ya. Ya itu tadi dilihat dari keketatan, Oh iya. dari yang mendaftar Yang dari mendaftar. tahun lalu-lalu Oh gitu. begitu. Jadi memang ada teknik tertentu ya. Iya. Untuk saya bisa masuk harus dilihat. Jadi dilihat tahun lalu berapa yang masuk, tahun sekarang berapa. Iya. Nanti jadi jurusan apa yang harus masuki ya, Iya. sesuai dengan keinginan ya. Iya. Dan juga jurusan ketika di SMA ya. Iya. Nah, terima kasih. Nah, selanjutnya ada ketika di SMA ini kan ada tempat-tempat tertentu. Nah, itu ada tempat-tempat tertentu. Ketika Anda belajar di sini, tempat mana saja yang Anda sukai ketika belajar di SMA Negeri 1 Ngluar itu untuk menuntut ilmu ketika Anda waktu istirahat untuk belajar itu? Dari Yekti dulu ya. Saya lebih ke latihan yang non akademiknya ya, Pak. Tempat favorit saya di itu lapangan sini. Oh, lapangan depan SMA Iya. Negeri 1 Ngluar. Lapangan basket itu ya? Iya. Ya, itu. Berarti di depan lapangan basket untuk melatih fisiknya ya. Ya, terima kasih. Itu jadi mudah-mudahan aja besok ini, mudah-mudahan besok ada lapangan olahraga seperti lapangan sepak bola yang bisa untuk meningkatkan prestasi anak-anak dalam bidang akademik di sini. Amin. Nah, untuk Dini, bagaimana Anda belajar di sini? Ini ada tempat yang khusus enggak yang Anda bisa menjadi kenangan ketika Anda sampai lulus, sampai diterima di UGM ini? Tempat khususnya itu ya cuma kelas. Kalau kelas rame ya lari ke perpus biar cari tempat yang sepi, yang nyaman dan enggak banyak gangguan. Jadi kalau saat kita belajar tuh bisa langsung masuk Di pikiran kita. Iya, di akal otak. Ini lagi. Ini saya tanya ini yaitu bagaimana cara Anda itu bisa menjadi siswi yang berprestasi. Oh, mungkin gantian sekarang dari Dini dulu. Bagaimana menjadikan yang berprestasi ini? Adakah kiat-kiatnya? Coba silakan. Saya juga nggak tahu kenapa bisa. Merendah diri ini. Yang pasti itu pertama minta doa restu orang tua. Iya. Itu paling penting. Terus Doa orang tua ini. ya yang kedua belajarlah. Belajar. Kalau nggak belajar mana bisa jadi berprestasi. Betul, kayak ini gitu. belajar yang rajin walaupun di masa PJJ ya. Iya. Pandemi Covid-19 ini. Terus Banyakin berdoa. ya, terima kasih. Banyak berdoa. Iya. Itu pesan-pesan dari Mbak Dini ini. Mungkin adik-adik yang ada di sini SMA Negeri 1 Ngluar itu dicamkan itu belajar yang rajin, minta doa orang tua, semangat untuk tetap untuk meraih cita-citanya, itu jangan sampai dilupakan. Untuk Mbak Ikti kira-kira apa ya? Pertama sama seperti Dini, doa orang tua yang pasti. Terus saya rasa saya punya minat. Dari minat nanti lanjut ke kemampuan. Iya. Terus kalau udah punya kemampuan ada latihan. Oh, Latihan terus nanti bisa Iya. dapat. Ya, terima kasih. Jadi ada latihan yang kontinu ya untuk meraih prestasi. Pasti. Dini juga gitu tadi, belajar yang kontinu, jangan semalaman saja ketika akan ujian saja, tapi sejak awal sudah belajar secara kontinu semuanya. Latihan kalau Yekti juga latihan sejak awal sudah kontinu. Dan yang terakhir ini untuk kalian berdua, apa pesan-pesan untuk adik-adikmu sekalian biar mereka juga ikut nanti meraih prestasi yang membanggakan bagi diri sendiri mereka dan juga SMA Negeri 1 Ngluar. Bagi Dini, silahkan. Untuk pesan dari saya untuk adik-adik semuanya, jangan menyerah, apapun yang terjadi tetap lakukan yang terbaik dan jangan merasa sombong, tetap bersyukur dan rendah hati. Tapi yang paling penting, restu orang tua itu paling penting. Jadi kalian percuma kalau cuma pinter doang tapi nggak dapat restu dari orang tua. Jadi ya itu tadi yang kaitkan dengan orang tua dan juga Allah. Terima kasih ya. Untuk Yekti, coba untuk adik-adikmu gimana? Apa pesan-pesan yang harus berikan? Untuk adik-adik
saya, adik kami yang masih berjuang dan harus tetap berjuang. Kalau kalian rasa kalian punya bakat, punya minat, itu jangan dipendam sendiri. Jadikan SMA ini sebagai jalur kalian untuk berprestasi. Walaupun dengan situasi seperti ini, kalian harus tetap semangat. Ada celah untuk menjadi yang berprestasi. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih untuk siswi kita yang berprestasi ini. Semoga nanti menjadikan motivasi untuk adik-adik kelasnya untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi. Amin. Pemirsa podcast SMA Negeri 1 Unwar, ini adalah siswi-siswi yang berprestasi. Semoga kita di lain hari kita masih bisa menayangkan siswi-siswi yang berprestasi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.